Usti Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu, kita mulai, yaitu kita mulai dari latihan ya setelah percakapan kemarin. Ini al-mufradat al-arudu. Mufradat artinya adalah kosakata ya, kosakata. Ini al-mufradat artinya adalah kosakata. Al-ardu ini adalah apa namanya, paparan. Kemudian unzur artinya lihatlah, wasami' artinya dengarkan, kemudian a'id artinya ulanglah. Di sini ada percakapan yaitu kata Makkah, kemudian kata Al-Madinah, musafir, yakabuni, maka kita tahu bahwa artinya adalah Makkah. Kemudian Al-Madinah berarti artinya adalah kota Madinah. Musafirun artinya adalah orang yang melakukan perjalanan. Ya, rakabu artinya adalah mengendarai. Al-Masjidul Haram artinya adalah Masjid Haram. Al-Masjidun Nabawi artinya adalah Masjid Nabi. Salat Jum'ah artinya adalah salat Jumat. Ta'irah artinya adalah pesawat. Dari kosakata yang ada ini, seperti ini sudah apa ya, sudah sering ya melintas di dalam percakapan-percakapan dan pembelajaran kita gitu. Baiklah, kita coba ya ibu-ibu ya bikin kalimat dengan kata-kata yang ada. Yaitu pertama ya Mbak Sarah, silakan Mbak Sarah bikin kalimat dengan kata Makkah. Makkah. Hmm, oh, Makkah. Iya, kata Makkah. Saya berangkat ke Mekah. Hmm, bagaimana katanya saya berangkat ke Makkah? Ana, Ana, hmm, hmm, Ana berangkat. kalau berangkat apa Ustazah? Berangkat apa? Berangkat artinya bahasa Arabnya saya pergi. Saya pergi. Hmm, gimana? Sama dengan ini pergi. Saya pergi. Apa ya Ustazah? Masih bingung. Bingung Ustazah. Oh, berarti arhalu atau azhabu. Saya melakukan perjalanan. Arhalu Azhabu. atau azhabu ya. Arhalu berarti kita melakukan perjalanan. Lihatlah ya. Arhalu, saya Mm-mm. berangkat. Arhalu, Arhalu. kemudian hmm, syaraha yashrah. Arhalu, saya berangkat ke Mekah di adail haji. Ya silahkan Mbak Sarah. Ana arhalu azhabu Hmm. Mekah Nah, azhabu ila. ila Nah, ila Mekah. ya, azhabu ila Makkah. Nah, li adai. Kalau umpamanya kita ingin untuk melakukan haji, maka kita bisa menambahkan
Arhalu ila Makkah nih, arhalu ila Makkah. Ada kata Makkah di sini. Hmm, Maka buat apa kita ke Makkah? Ada ini. Li a artinya untuk ya. A artinya ada artinya adalah untuk melaksanakan. Ada ilhad untuk pergi haji atau melakukan haji. Nah, seperti itu. Ini bisa ya. Ada ilhaj. Ilhaj. Ya, al-haji, haji ya. Arhalu ila Makkah ada ilhaj. Saya berangkat ke Makkah Arhalu untuk ilal melaksanakan Makkah. haji. Arhalu Ada ilal Makkah liadai liadai al-hajj. al-hajj. Iya, liadail hajj. Hmm. Ini untuk melaksanakan haji atau umpamanya kalau kita mau umroh bisa liadail umroh. Oke. Mbak Sarah tetap di tempat ya, nggak lari-lari ya. Iya saja. Tetap di tempat, ntar pas gilirannya lagi nggak lari-lari. Iya saja. Oke, baik-baik. Oh, Ustazah tahu ya, masalahnya lari-lari hebat. Bukan masalah, Oke. Ustazah, itu udah kenyataan. Kalau dipanggil, udah Desara, Desara. Nggak ada Desara. Nah, punya telepati hebat, bagus. Masya Yang nomor 2 ini yang nomor 2 Bu Putri ya, Umi Putri ya, Allah karena aja nggak ada Ustazah, tulisan ini nomor. Pak Umi Sinagawa, Umi Om Kenta lagi di luar beliau, jadi nggak bisa standby. Iya, Ana nomor 2. Oh, berarti lanjut Umi Putri, Ah, ya. silakan Umi Putri. Ana berarti itu, apa sih tadi? Lagi nyiapin yang itu. Lagi nyiapin yang Yarkabu. Madinah berarti Anas, tunggu sebentar. Bikin bahas kalimatnya dulu Ustazah. Eh, Ya. oh ini aja. Saya eh, bulan Ramadan tahun ini insya Allah ke Madinah gitu saja. Berarti Ya, oke. Ana fi Ramadona fi Fi Ramadhani. Fi Ramadoni, saya Mm-mm. berniat berarti nawa itu apa saja nawa itu. Saya maksudnya bulan Ramadan saya akan ke Mekah ya, Umi Saya Putri. akan akhir ke Madinah saja ke Madinah. Akan pemenang. Fi hadza Ramadan, maksudnya di bulan Ramadan ini gitu kan. Fi hazi Ramadan Arhal hmm, saat habu atau saat halu ila Makkah, ila Madinah ilal Madinah untuk umroh. untuk umrah. Oh, Nah, berarti ini sama ada ini, ada artinya untuk melaksanakan ini umroh atau haji. oh itu tadi. Mm-mm. Eh, Fi hadhihi Ramadan sa'arhalu ila Madinah li ada'il umrah. oh ada Insyaallah. insya Allah. Bisa aja dicatat dulu Ustazah Afwan. Panjang ya. Oke. Tadi saya eh, lihaza ya saja. Iya. Lihaza Ramadona Fi hadza berarti fi Bu Putri fi hadza Ramadan. Ramadan Hmm. ada hulu bener ya saya. Mm-mm. Lihaza Arhalu berarti kok ada khulus yang Putri? Ada. Dan Ramadona Ah, karena Muhammad do
Oke, hadar Ramadan. Sa'arhalu, saya akan sa'arhalu ila Madinah ada umrah. Sa'arhalu, sa'arhalu. Oh, yang di atas yang sa'arhalunya ya saja ya. Iya. Sa-nya disambung ya saja. Kok ada di sini yang di atas nggak ada sa-nya ya saja. Ya, Langsung karena akan Umi akan. Putri kan akan Ya, pergi akan. kan Ya. ya. Maka saya nambahkan dengan kata akan itu menunjukkan bahwa belum terlaksana, tapi akan gitu, akan terlaksana. Selalu Sa'a berarti sa'arhalu ilal Madinah ada Madinah il umrah fi adail umroh. ada li li ada Fi il umrah. adail umroh. Adail. Tulisannya nggak itu sih tipis-tipis Ustazah Afwan. Adail itu mana sih Ustazah? Adail, adail. Itu pakai kayak Ada ini nih. Saya iniin ya atau saya ini lagi bentar. tulisan. Fi hadza Ramadana. Nah, ya iya. Tebal Ustazah. Ada Ramadan. Sa'arhalu Tanya panjang. Sa, lalu ila Madinah bilang mm, Hamzah. Ya, ilal Madinah ila Madinah mm, di nah diadai di ada oke diadai al umrah. umroh. Mm. Al umroh ya saja. Iya, tadi Umi Putri bilang umrah ya atau haji. Atau kalau umpamanya haji maka ganti al umrahnya dengan al haji. Oh, tadi al haji yang itu tadi. Oh, umroh al haji. Kalau haji nggak mungkin kan ya di bulan Ramadan. Maksudnya umroh, iya. Kalau umroh kan di bulan Ramadan nggak apa-apa saja. Kalau haji malah nggak mungkin Iya, di saya waktu nyadar ya. Lah kok haji di bulan Ramadan ya? Makanya haji Zulhijjah. umroh saja, umroh di ke Madinah gitu. Iya, berarti kan liadail umrah jadinya bukan haji. Nah, saja, masya Allah, jazakallah khair. Haji, umroh. Lanjut Ibu Neng, silahkan Bu Neng, yaitu kata musafirun. Ustazah mau tanya dulu kalau musafiro kan orang yang musafir ya, yang perjalanan. Kalau safaro itu pergi ya, saja ya. Musafir berarti orang yang melakukan ya, Bu. Berarti isim fa'il pelakunya. Kalau safaro berarti fiilnya Ibu. Iya. Safaro Oh, begini kan Bu ya? Nih. isim fa'il ya. Iya, ya Ustazah. Iya, safaro berarti orang yang apakah ini fiilnya, pekerjaannya. Berarti dia telah melakukan safar. Berarti huwa nih Iya. apa domirnya. Karena Muhammadun musafiron gonian wa taqyan.
Karena Muhammadun gimana Bu Ibu? Musafiron, dia seorang Hmm. musafir yang kaya dan takwa dan soleh. Ini Karena adalah orang yang Muhammadun ini Safiron, ya dia adalah yang melakukan perjalanan berarti ya. ya, Dia melakukan perjalanan, terus dia juga seorang kaya ya Bu ya. ya. Gonian wa taqoyan. Takwiya wako ya oke. Ini coba kita bikin di sini ya Bu ya apanya datanya. Oke. Karena Muhammadun Muhammadun musafiran Karena musafir Muhammadun isim kana musafir. Ini mah berarti isim kana khobar kana ya saja ya. iya Ibu. Jadi kan karena dia rafa dia di sini kan Bu ya. Kemudian nasab mah dia di sini ya. Khobarnya. Musafiran ghaniyan gitu ya. Wa Ghaniyan ya. Otak otak koyan. Jadi iya atau nih Bu ya. Ghani aduh orang. Kalau saya ingin pergi ke Palestina berarti saja uridul itu ghaniyan wataqiyan ya ini Bu. Taqiyan berarti bertakwa ya. otakian. Taqiyan bertakwa. Otakian. Taqiyan. Ghaniyan taqiyan. Safiran ghaniyan taqiyan. Tadi gimana Bu? Saya ingin pergi ke Palestina ya Bu. Iya, uridu kalau uridul safiru. Uridu atau as-safar boleh Bu. Uridu bisa kita mengatakan uridu as-safar berarti melakukan perjalanan ya Bu. As-safar ini berarti safarnya menjadi maf'ul bih as-safaro saya inginkan perjalanan atau safaro ila Safarun as-safar ila Palestini ila ya. ila Palestina. Oh ya. Filistin bahasa Arabnya. Atau umpamanya kita bisa juga menggunakan atau uridu zihab pergi ya Bu ya uridu zihaba ila Filistin bisa juga atau uridu rihlah ila Filistin bisa juga Bu. Oke. Oh, Mikenta lagi dalam perjalanan ya. Berarti Yarkabu lagi Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah. Ustazah apa Yarkabu. Hmm, Yarkabu itu apa artinya Ustazah? Yarkabu artinya mengendarai. Saya yarkabu. Nah, kalau Ana nggak pakai Yarkabu berarti Ana arkabu mengendarai sayaroh. Arkabus saya. Sayaroh. Ya, Arkabus saya. Oke, Arkabus saya mengendarai mobil. Ini beda ya, Ibu-ibu ya. Perbedaan Arkabu ini saya hapus. Arkabu dengan akudu ini akan beda. Kalau Arkabu berarti kita jadi penumpangnya. Berarti kita naik ke mobil gitu kan. Itu baru kita menggunakan Arkabu.
Tapi kalau kita yang bawa mobil, maka menggunakan kata akudu. Ini bedanya ya, Bu ya. Akudu. Nah, ini. Jadi kalau umpamanya kita lagi bawa motor gitu kan, kita yang bawain motor itu, maka akudu ini apa namanya? Motor darajah nariyah ya. Akudu darajah nariyah. Kalau umpamanya kita jadi penumpangnya, berarti arkabud darajatun nariyah. Nah, seperti itu. Ya, baik Umi Putri, Al-Masjidil Haram. Saya sholat 5 waktu di Masjidil Haram, Ustazah. Ya, oke. Sholat, Usolli. usoli, homsa. Berarti 5 waktu gitu ya, guys. Langsung aja. Heeh. Soli, homsa, homsa, Satul. homsatul, fi, Au hah? 5 kali sehari kan ya? Iya, sholat 5 waktu. Ya, ini saya usolli sholat as-sholat al-khams, sholat Sholat yang 5, as-sholat al-khams fi Masjidil Haram. ya fi Masjidil Haram. Berarti as-sholat homsa gitu ya, saya. Iya, al-khams, sholatil khamsa berarti idhofah. Iya. Sholat di homsa di Masjidil Haram. Hmm. 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 Oke, Bu Nes, silahkan Bu, kata Al-Masjidin Nabawi. Ya, Bu. Ustazah, Iya, Bu. yang yang sekarang yang Mas Yaitu Masjidin Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Mm-mm. Ah, saya itikaf di masjid. Ya, saya etikaf. Anak itikaf fil Masjid Nabawi. Ya, karena Ah, oh, itikaf etikaf atau melakukan. Berarti etikaf bisa kita menggunakan dengan ini ya, Bu ya, dengan fi'il. itikafu Berarti ya. kalau fi'il, ya berarti a'takifu. Berarti fi'ilnya etikaf. Saya sedang melakukan etikaf. Ya, Bu ya. Itikafu atau a'takufu? A'takafu. A'takufu. Apa ifta'ala afta'ilu ya berarti ataqaf A'takufu. oh apa apa ininya Bu ifta'ala yafta'ilu berarti atakifu ya A'takifu. atakifu ya saya i'tikaf A'takifu fil Masjidil ya Nabawi. fil masjidin nabawi. Oke, saya i'tikaf di Masjid Nabawi. Oke. Ya. Masjid Salatul Jum'ah. Silahkan. Mbak Sarah lagi. Salatul Jum'ah. Sarah. Mbak Sarah. Iya, Ya, sholat Ya. Jumat. Salatul Jum'ah. sholat ana as-sholatu usolli jumu'ah fil Masjidil Haram. Berarti saya
Saya sholat Jumat di Masjidil Haram. Ya, berarti usolli berarti usolli Usholil Jumu'ah fil Masjidil Haram. usolli berarti usolil Jumu'ah fil Masjidil Haram. Hmm, oke, fil Masjidil Haram. Oke, saya sholat Jumat di Masjidil Haram. Oke, habis Mbak Sarah Putri Ta'era. Ya. Uridu asafiro ila Masjidil Haram eh, fi to'iroh. Hmm, Bi, bi, gimana Mbak Putri? bi. Saya pergi ke Masjidil Haram dengan menggunakan pesawat. Oke, berarti azhabu atau arhalu Arhalu ilal hmm, eh, ila Masjidil Haram bi mm-mm, to'iroh. Bithair ya betul. Oke, baiklah Ibu-ibu selesai. Oke, oke. Tadrib ajib anil as'ilah biikhtisar. Nih, tadrib latihan, jawablah pertanyaan dengan ringkas. Habis Umi Putri berarti Bu Neng, silakan Bu. Man sayusafir ila Makkah. Man sayusafiru ilal makkata. Ilal makkata. Oh iya, IGM ya. Ya, ila Makkah karena Um, IGM isim ghairun munsharif itu ya saja ya. iya ini berdasarkan dari ini dari Dari sananya. percakapan. Eh, ila yusafiru sayusfiru ilal makkata alwalidaini. Ah, Ya, iya, berarti sayusafir ilal Makkah ya ini sah. Ini dari percakapan ini ya Bu ya. Iya. Berarti si soleh ya Bu ya. Oh, berarti ke sini ya. Iya, berdasarkan nih Bu. Orang membuat sendiri. Sayusfiru ilal kanata solih. Soleh ya. Oke, Mbak Sarah, lanjut yaitu soalnya. Oke. Nah, man sayusafir ilal Madinah. Mbak Sarah, Hmm, apa ya? Masih bingung Ustazah. nah, man nih, musafir ilal Madinah nih siapa? Hmm, Soleh Iya, berarti Musafirun ilal Madinah. iya, Abu Saleh, sayusafir ilal Madinah berarti yang ke Makkah berarti isom tadi ya, Bu ya. Oke, lanjut. Setelah Mbak Sarah, Umi Putri, man sayusolli fil Masjidil Haram. em, asal asal di Al-Masjidil Haram. Limaza anta musliman ila al-Madinah. Misalnya si Ahmadul Nabawi. Siapa saja? Siapa kan ini ya? Siapa
Siapa kan Siapa yang akan melakukan sholat di Masjidil Haram ya Ustazah? mm-mm. Solih juga Ustazah. Nah, nih sayusalli fil Haram. Haram ya, Bi. Kan ya Bi, Isam. man Ya, sayusalli. Berarti ini kita lihat ke atas yang akan sholat di Masjidil Isam. Haram. Isam. Isam. Berarti Isam. Islam. Ini Islam sayusalli fil Masjidil Aduh. Nabawi. Haram. Oke. Kemudian Man pertanyaan man sa- sayusalli. Ya, silakan. man sayusolli fil Masjidil Nabawi. Sayusolli fil Masjidil Nabawi. Soleh. Soleh. Soleh, iya. Iya. Lanjut Mbak Sarah, yaitu Ainal Masjidil Haram. Masjidil Haram Oke. ilal Mekah. Oke. Ainal Masjidil Haram, yaitu fi Makkah. Fil Mekah. Ya, fi Makkah. Oke. Umi Putri, Ainal Masjidun Nabawi. Fil Madinah. Fil Madinah. Oke, kemudian aina sayusolli isam salatul Jum'ah. Eh, tusol tusol tusoli tusola ya. Mm-mm. Tusola isoman sholat tal Jumu'ah fil Masjidil Haram. Fil Masjidil Haram. Aina sayusolli isam salatul Jum'ah. Yani sayusolli isam salatul Jum'ah fil Masjidil Haram. Haram. Oke. Lanjut Mbak Sarah, yaitu aina sayusolli salatul Jum'ah. Tusoli tusoli tusola tusola. Desarah. Desarah. Tidur. Hei. Masya Allah. Iya, Mbak. Nomor 8. Nomor 8. Aina yusoli. Sayusoli. Aina yusolli solihun sholat Jumu'ah. Apa ya? Soleh sholat Jumu'ah Fil fil Masjidil Masjidil mana? Nabawi Haram. Masjidil Haram. Apa Kan Masjidil Nabawi. Isam fil masjid Isam kalau Isam fil masjid Nabawi. Haram. Masjidil Haram. Haram. Kalau soleh aina sayusolli soleh salatul Jum'ah. Nabawi. Tadi kata ketukar. Ain soleh sholat Jumu'ah fil Masjidil Nabawi. Ya. Terus man sayusafir bit ta'irah. Boleh Ustazah. Iya, Solih fi. Oke. Gitu. Lanjut nih, ini al-hiwar as-salis. Nih, al-hiwar as-salis. Hada kami wa'in. Sodik. Oke. Nih, sodik. Azan asr. Hayya bina ilal masjid. Kemudian, usolli fil bait. Kemudian, as-salatu fil masjid. Dol. Al-masjidu ba'id
Sebentar saya naikin dulu sebentar. Ya. Nah, lagi al-hiwaris salis. Asr. Ya bina ilal masjid. Putus-putus. Ustazah, Nah, putus-putus suaranya Ustazah. putus-putus kenapa ya? Oke. Sinyalnya mungkin. Nah, sinyalnya kayak. Oke. Hadza asr. Masih Ustazah. Haya bina. Masih Kalau putus-putus ya Mbak Putri? ngomong kayaknya anak aja yang share screen Ustazah. Mungkin Ustazah ada itu kalau suka share screen suka apa namanya? Jadi putus ya. Anak share screen aja ya. Ustazah di off aja. Coba. Ya. Nah, Ustazah, udah terlihat Ustazah? Udah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hada hada asr. Haya bina ilal masjid. Ana usalli fil bait. As-salat fil masjid afdal. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu qaribun. Hal anta maridun? La, ana bi khairin. Boleh minta tolong Mbak Putri naikin ke atas lagi. Oke. Hal anta maridun? La, ana bi khairin. Anta kaslamun. Hal sahihun asif. Ana zahibun ilal masjid. Hadir. Ana zahibun ma'ak. Nih, ada ceritanya tentang berangkat atau tentang sholat di masjid nih. Ini di sini ini hadza azanul asr. Ini menunjukkan artinya ya hadza. Hadza artinya ini nih. Azan berarti ini adalah azan asar. Maka ini kita kupas ini dulu ya ibu-ibu ya. Azan adalah mubtada, azanul asarnya adalah khobar. Nah, ini hazannya mubtada, azanul khobar, asarnya khobar, tapi dalam bentuk idofah. Idofah. Ya, dalam bentuk idofah ya ibu-ibu ya. Nilai. Oke, berarti azannya mudhaf, al-asrinya berarti mudhafun ilaih. Ilai. Digabung semuanya ini berarti jumlah ismiyah. Berarti jumlah atau kalimat yang terdiri dari kata-kata benda ya. Oke. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ini ungkapan dalam bahasa Arab. Artinya ayolah gitu kan ke masjid gitu. Hayya bina. Ini kita hafalkan ya Bu ya. Atau umpamanya ketika saya masuk, saya bilang ke ibu-ibu, Hayya bina ilat ta'alum. Ayo kita mulai belajar. Nah, itu kata-kata hayya bina ya Bu ya. Sama kayak kata min fatlik. Min fatlik artinya tolong ya. Nah, hayya bina, ayo kita ke masjid. Kemudian anak usul fil bait. Kemudian di sini saya akan sholat di nih. Anak usolli. Saya akan sholat di rumah gitu. Anak akan sholat di rumah. Kemudian si Sobir mengatakan as-sholatu fil masjidi afdol. Sholat di masjid adalah lebih afdol. Ya Bu ya. Usolli fil bait. Sholat fil masjid lebih afdol. Nah, ini anak berarti ini adalah apa namanya? Domir. Usolli berarti kata kerja. Saya sholat di rumah. As-sholat. Nah, ini as-sholahnya ini adalah mubtada. Kemudian khobarnya adalah afdol. Nah, jadi ini dalam posisi mubtada as-sholah. Nah, seharusnya kalau umpamanya ini bagusnya adalah as-sholatu afdol fil masjid. Nah, jadi masjidnya didahulukan. Jadi posisinya as-sholatu mubtada, afdolnya adalah khobar. Kemudian
Al-masjidu ba'idun. Masjid Jauh ke depan. adalah jauh. Al-masjidu qarib. Qarib artinya Dekat. dekat. Heeh. Kemudian ini al-masjidu adalah isim. Mubtada. Ba'id adalah isim. Masjid dia adalah isim kata Mubtada. benda. Ba'id dia adalah kata sifat. Nah, dia ini karena dia isim berarti jumlah atau kalimatnya terdiri dari jumlah ismiyah atau yang terdiri dari kata benda. Maka kalau umpamanya dia terdiri dari isim, maka susunannya adalah adanya mubtada dan Khobar. adanya yang khobar. Nah, karena dia adalah mubtada, salah satu syarat mubtada ketika kepada kata benda harus memakai alif lam. Maka ini ada alif lamnya. Al-masjidu kemudian khobar. Khobarnya yaitu ba'idun. Ba'id atau khabarnya tidak boleh memakai alif lam. Ya, al-masjidu ba'idun. Kemudian al-masjidu qaribun. Al-masjidu juga dia adalah mubtada, qarib dia adalah khabar. Kemudian hal anta maridun. Nih, apakah engkau sakit? Hal anta maridun, apakah engkau sakit? La, ana bi khairin. Tidak, saya dalam keadaan baik-baik Saja. saja. Mm-mm. Kemudian anta kaslamun. Kamu nih anta Malas. kaslam. Kamu pemalas. Malas. Anta ini tetap mubtada juga karena dia isim ya Bu ya. Kaslam berarti dia adalah khobar ya. Hal sahihun sip. Ini benar. Maaf katanya. Kemudian ana zaibun ila masjid. Ana zaibun ma'ak. Nah, ana saya akan pergi ke masjid. Tuku, saya akan pergi bersama engkau. Dari apa namanya? Dari mufradat yang ada, apakah ada yang masih diragui, Bu-Ibu? Apa lu tadi kaslan apa saja? Kaslan Malas. artinya malas. Hah? Luas. Malas. Oh, Malas. Sohihun, asifun, apa asifun? Sifun maaf. Oh, maaf. Untung tadi apa bahasa Indonesia. Sohiun apa saja? Sahih, ini sahih artinya benar. Harus sahih, benar. Oh, sohi. Oh iya. Antadir. Tadir teh tunggulah ya. Intazir, tunggulah. Salah, Pak. Banyak Paham. katanya tapi belum ada yang nempel saja. Kadang masih meraba-raba terus. Ya, berarti kita sambil belajar ya, Bebe. Oke, hadza sahih, sahih artinya benar, asif artinya maaf gitu. Ya. Kamu malas. Ya benar. Maaf. Anak saya dhahaba ila masjid. Allah. Makan apa tuh saja biar cepat lancar bahasa Arab, banyak makan kismis. Biar ini ya, biar Banyak makan kismis. Kan saya makan kismis mulu nih. Banyak kismis saja. Kismis sama kurma kurang gitu. kurang vitamin korma kayaknya, Bu. Ada
Udah bertahun-tahun belajar bahasa Arab belum bisa terus gimana ini harus pergi ah. Saja Putri kita ke sana aja yuk. Yuk, kita menetap di sana. Hmm. Biar nggak didatengin Dajjal juga. Ibu Neng belajar bahasa Arab juga, Bu. Maksudnya, Ikut ini belajar, bukan ngajar, belajar. Belajar beliau Ustazah. Ini perkata, hafalan perkata Ustazah. Udah Insya itu. Allah. Hijau itu Ustazah. Eh, Di ngobrol. apa ya Bu yang pernah Ibu ini saya ajak itu ya Bu ya? Ada kelasnya dikit Ustazah. Kelas umum beliau isi sama private juga ada. Iya, Gitu, jadi Masya Allah. jadi bisa diacak ayat saja kan pakai rumus ini. Ada rumus. Mm-mm. Itu Sudah. Ustazah Putri udah mau 2 juz hafal diacak ayat, silakan ini dites. Siapa Ustazah? Itu hoax banget. Anak aja belum kelar-kelar. Ini 2 juz. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah mampukan. Allah. Ini doa kalau Ustazah doa biasanya makbul ya. Insya Allah. Masya Allah. Ibu Putri bisa aja. Jadi banyak belajar mufradatnya di Al-Qur'an, kosakatanya. Jadi dia ngafal ini ya Bu, ngafal ayat tapi kosakatanya dihafal juga gitu ya. Iya, iya itu. Ada itu Penting. Ustazah, ada kode-kodenya, kuncinya jadi bisa diacak-acak Ustazah. Pakai rumus, ada rumusnya. Oh, Masya Allah. Itu bikin kita nggak apa ya Bu ya, istilahnya nggak ragu atau apa gitu. Oh, malah nggak akan hilang. Kalau kan belajar ngapalin itu nanti hilang gitu ya. Kalau ini enggak. Mm-mm. Kalau seperti Al-Muluk itu rumusnya kan TM. TM, Tuhan mengetahui rahasia. Wa asiru qawlakum aw ijharu bih innahu alimum bidati sudur. Seperti begitu. Jadi Allah itu mengetahui apa yang kamu rahasiakan atau kamu yang katakan katanya. Allah tahu hati isi kamu juga Allah tahu. Nah, sampai begitu saja. Oh gitu Bu. Nanti Apa juga namanya? Mm-mm. nanti juga ayat terpanjang Al-Baqarah juga kalau udah paham, udah ngerti itu cepat ya 282 itu cepat hafalnya dan tahu artinya dengan Bu, kalau boleh tahu itu rata-rata untuk bisa ngafal satu Quran itu dengan metode itu berapa lama itu Bu? tergantung orangnya. Kata orang Ustazah, kalau saya sih maunya secepatnya, tapi kan nggak mungkin nggak nempel-nempel ini juga. Apalagi kalau di murojaah Ustazah, Masya Allah. Bisa cepet. Cuman kalau nggak murojaah kan, kayak maksudnya kalau Anda juga kan belajar gitu ya, bahasa Arab, apa namanya, bahasa Al-Quran gitu ya. Kalau kayak di Hmm. taman gitu, Anda belajar gitu. Jadi kan terjemahnya Al-Baqarah gitu. Jadi kata-kata lebih familiar, kata-kata Al-Quran, justru percakapan itu yang nggak nempel-nempel Ustazah. Makanya misalnya kayak itu ya makan, apa gitu, yang sehari-hari, kalau nggak dihafal karena jarang ketemu kan kita sepekan sekali ya Ustazah ya. Jadi kadang kan nggak di Nah, murojaah kalau nggak pas pelajaran. Tapi kalau Al-Quran kan setiap kali kita baca gitu. Oh ini artinya ini iya. gitu. Bisa lebih Oh, cepat gitu kalau aja doa-doa gitu. Oh ini artinya ini karena ada di Al-Quran kan gitu saja. iya. Makanya kita Makanya terjemahnya kenapa ya bahasa Arab percakapan susah makanya banget. Ustazah Putri nanti kalau ngobrol sama siapa tuh pakai bahasa Arab gitu, jangan pakai bahasa Indonesia terus. Nanti bengong Tapi selingat saya gitu, diajakin hmm, bahasa Arab tapi malah bengong. saya benar-benar penasaran loh Bu, misalnya pengen nuntasin hafalan Quran. Dulu kan udah ada apa hafalan Quran ya Bu ya. Terus habis itu kalau semenjak apa ini udah apa namanya belum selesai sih ngafalnya gitu, masih beberapa lagi kan. Pengen nuntasin gitu. Sekarang udah mulai aktivitas ini udah gak ini untuk ngafal lagi. Paling banyaknya paling sering murojaah doang. Itu murojaahnya ya Allah kayak gimana gitu kan. Iya. Apa saya Nah, ini emang gak kalau pakai rumus ini murojaahnya kalau udah nempel ya udah aja nempel terus karena udah tahu gitu artinya, posisinya. Jadi itu ditempelkan langsung melekat di hati kita itu gitu. itu setiap hari apa ya Bu Neng ngajinya? Oh, di Kim itu ada 3 kelas tuh. Ada
saya besok jam 7 ada. Terus tadi jam 1 ada. Terus Ustazah Novi juga ya. Ustazah Putri jam berapa kalau bisa? Jam 7:30 setiap hari Sabtu Ustazah. Kalau Ustazah Novi. Oh, yang bukan jangan yang hari Sabtu, Bu, yang hari Minggu atau hari Senin yang lainnya juga bisa Ya, gitu, ada. jam 8 ke atas gitu. Ustazah Nay ada Ustazah. Beliau Ada hari Senin sama Kamis ada. private. Oh ya, Ustazah mah udah aja berdua aja boleh nanti khusus Japri Oh, tuh. bareng. Saya Nanti juga biar kalau Jateng jadi transfer ilmu tuh Ustazah berdua. Anda ngupik boleh nggak? boleh boleh, Bu. boleh sekali. Nemenin Ustazah, dengerin Ustazah belajar gimana. Siapa tahu bisa apa namanya nular ilmunya. Jadi Ya Allah. Ustazah nanti Japrinya gini langsung ke ayat terpanjang. Jadi biar cepat. Misalkan Al-Baqarah 282 15 menit hafal langsung gitu. Coba nanti ada caranya. Oh, boleh Bu. Ya, saya mau Bu, biar saya cepat nuntasin. Soalnya Iya. lama banget nuntasinnya Al-Qur'annya. Jadi nanti kalau saya senang kalau ada yang mau gitu tuh jadi kan buat murajaah sayanya juga gitu. Oh gitu Bu, boleh Bu. Saya WA Ibu nanti ya, berarti ya Bu. Iya, saja di ini aja. Nanti ajak katanya Ustazah Putri itu pengen Ah, pengen mau. pengen Senin, menyimak. kalau Senin lepas ada nggak terlalu banyak kelas itu juga. Senin jam berapa Ustazah kalau Senin? Saya bisanya di jam 8 sih Mbak Putri, soalnya jam 7 sampai Oh, jam 8 saya ngajar. Dari jam 8 baru Nggak kosong. usah lama-lama, setengah jam juga cukup dah. Karena yang kesananya mah sendiri di rumah. Nanti ketemu baru kita murojaah gitu. Jadi Boleh, setengah boleh jam Bu. ke 1 jam langsung ternyata aktivitasnya banyaknya di rumah gitu. Kalau ininya mah masih tahu metodenya mah cuma sebentar juga udah ngerti. Oh gitu ya Bu. Berarti kita pakainya WA ya Bu ya? Ya, PC aja, video call aja. Oh, tidak call. Baik. Nanti saya WA Ibu. Ya Allah, semoga bisa nuntasin hafalan ya Allah. Iya, sama-sama aja Ustazah bareng. Masya Allah. Ibu udah selesai ya Bu semuanya. Belum, masih lama karena ini mah, Masya Allah. Saya dulu pernah 6 juz, belum pakai arti. Hilang. Ah, Banyak yang hilang. Nah, sekarang pakai arti, jadi mulai nempel, tapi harus benar-benar kuat nempel. Boleh ini Bu, sharing-sharing ibu-ibu di sini kayak pada menghafal Quran. Ini waktu apa ya, bagi waktunya kira-kira kapan ya untuk buat rojaahnya gitu kan, sama nambahnya. Murojaah itu kalau di dalam sholat aja. Jadi misalkan pengen ngapalin Al-Quran yang halaman 15 gitu. Itu selama 2 hari belum hafal, terus aja itu aja terus jangan pindah-pindah Gitu, halaman itu. berarti Jadi sholat diulang-ulang terus itu pakai selama buat sholat sholat itu ya dulu. Bu ya. Jadi kalau belum hafal, pakai sholat sunat dulu. Tapi kalau udah hafal langsung ke eh, yang wajib. Wajib. Nah, nanti kita ketemu, ayo nomor 61 Al-Baqarah apa? Harus bisa menyebutkan kayak belajar bahasa Arab gitu. Nanti kan panjang tuh ayat 61. 61 itu dibagi sama boneng itu, dibagi 10. 61 bagian 5 berarti S ya. Sana Iya. pergi keluar. Ihbitu misrong fa innalakum ma sa'altum. Pergilah ke pasar kemana keluar, apa yang kamu mau pasti akan kamu dapati gitu seperti itu. Terus Hmm, 61 bagian 8 malah bunuh nabi. Wayak tulunan nabiyina bighairil haq gitu. Malah engkau membunuh para nabi yang bukan kamu yang membunuhnya, bukan hak kamu kayak gitu. Seperti itu, Bu. Terus saja. gitu. Ya, ya. Enak juga kayaknya deh Bu. Iya, langsung jadi benar-benar sampai tahu ke dalam-dalamnya. Jadi kita itu kalau udah paham, Masya Allah, ternyata takjub banget itu Al-Quran itu.
Jadi kita tuh gak ada apa-apanya, merendah. Ya Allah, kasihan itu kalau ngelihat gitu Allah tuh sampai perumpamaan bagaimana lagi sih katanya. Kenapa kalian itu tidak mau mentadabburi Al-Qur'an katanya. Itu kan surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati kalian itu sudah terkunci gitu, sampai nggak tahu isinya. Makanya sedih tuh. Padahal ini aduh bagus banget. Begitu saja. Allah. Iya, Ibu. Ya Allah, saya itu Bu, kalau saya ngerasain ya Bu, ketika saya udah apa ya fokus, kemudian sering bareng Al-Quran itu hati itu tenang, kemudian kadang apa ada aja keberkahan hidup itu Bu gitu kan. Iya. Tapi yang saya inginkan tuh ketenangan itu sih Bu, yang saya enaknya gitu kan. Saya damai sebesar apapun kadang masalah yang kita hadapi atau apapun gitu ya Bu ya. Damai aja sih gitu. Makanya saya nggak bisa apa ya kalau udah ninggalin Al-Quran itu kalau punya udah apa gitu kan ini karena saya udah lama nggak baca Al-Quran maksudnya nggak ngulang hafalan lagi kayak gini jadi kadang gitu sih Bu. Iya. Jadi dunia itu aduh nggak ada apa-apanya ya Allah. Berarti Saya di kerasa banget akhirat. sih Bu ketika udah deket dengan Al-Quran itu kerasa gitu kadang dunia ini nggak apa-apa misalnya nggak terlalu ini gitu kan kadang rezeki ngalir aja sih kerasa Bu ketika udah deket dengan Allah tuh sama apalagi sering dengan Al-Quran gitu. Ya, apalagi nanti tahsinnya kan di Kim tuh ada tuh dengan standarisasi, Masya Allah itu juga banyak pelajarannya. Jadi harus betul mana raw, mana ismamnya, mana yang ditebal, ditipiskannya, Masya Allah. Harus benar juga bacanya nanti kalau salah baca tuh udah salah arti gitu. Ya nanti saja di Japri aja ya, Baik, Ibu. Ya, jadi cerita kita. Baik, bareng-bareng aja Ibu. nanti. Ya nggak apa-apa saja. Kadang kan kalau kayak gini kita tuh ngerasa terpacu juga gitu ya, saling menyemangati gitu. Ya senang gitu kita ada di lingkungan ini gitu. Kadang sharing Iya. aku kadang kalau lagi futur saja. Jadi saling nyemangatin aja gitu kan. Masya Allah. Ini Iya. ada ini grupnya ya, Bu. Kalau untuk anggota Kim maksudnya kalau pengen tahu apa-apa aja kegiatannya gitu. Lo kan di Ustazah ada di komunitas nggak? Komunitas yang grup Ya, besar. cuman di grup ini doang saya. Ini di grup ibu-ibu yang ngajar doang. Ikut Masukin ya. komunitas. Kalau di komunitas kan itu setiap pagi di-share Ustazah. Ada kelas-kelasnya, kelas umum, kelas private gitu. Ada setiap hari, Oh, nggak setiap pagi. ada. Saya belum masuk. Berarti saya Oh, nanti minta ke Mikenta ya berarti. nanti Om Kenta masukin gitu kan. Kadang kalau misalnya udah ada rekaman gitu nanti Umi di-share. Putri kan Atau... bisa, Umi Putri kan admin. Masukin aja. Oh, ada tuh Om Kentanya. Insya Allah. Mikentanya Aha. langsung nongol. Ini ya. Mm. Oke, baik. Ya udah. Baik, nanti kita bahas ya, Bibi ya. Kita lanjut ini ke pelajaran kita. Baik, Ibu-ibu kita lanjut lagi nih. Tadi yaitu saya jelaskan tentang ini ya, Bu ya. Mubotada sama khobar. Kemudian lanjut ini ada kata ana la, ana bifair. Tidak, saya eh, apa dalam keadaan baik saja gitu kan. Ini apa namanya? Ini mubtada, kemudian bi khair ini termasuk khobar, tapi khobarnya dalam keadaan jar Jar majrur. majrur. Berarti ini jar majrur. Nah, jadi khobarnya berarti ini mubtadanya. Jadi mubtada itu ada apa namanya? Domir, kemudian bisa isim isyarah, nih kayak gini, isim isyarah, ini domir, kemudian bisa isim, nih isim. Kalau isim ada pakai alif lam ya, Beb ya. Kemudian juga bisa dengan menggunakan nama orang. Kemudian buat khobar, khobar itu kondisinya bisa yaitu dengan jar majrur seperti ini. Kemudian nih kayak bi khair, ini kan jar majrur ya Bu ya. Bisa dengan kondisi jar majrur menjadikan khobar, bisa dengan isim. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian yang ingin saya jelaskan nih kadang bingung ya Bu ya. Zahid ini kan yang ini nih yang pengen saya jelaskan ya.
Zahibun. Zahibun ini kan kalau umpamanya kita lihat sekilas adalah seperti fi'il gitu kan. Tapi kok ini dijadikan sebagai khobar. Ini adalah mubtada'nya dalam kondisi domir, kemudian ini adalah khobar. Tapi seolah-olah khobarnya bentuknya seperti fi'il gitu kan. Nah, maka saya ingin menjelaskan ini ya, Ibu ya, sebentar. Saya hapus. Untuk khobar, khobar ini posisinya bisa dari fi'il, isim fi'il, jadi dari isim fa'il. Ini isim fa'il. Kemudian bisa khobar itu juga dari isim maf'ul. Isim maf'ul. Kemudian bisa dari isim biasa aja gitu kan. Isim maf'ul, isim fa'il sama isim maf'ul. Jadi bisa kedua-duanya. Isim fa'il, isim maf'ul, kemudian khabar itu bisa dari isim biasa aja. Maka di sini kita lihat ada isimnya adalah isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il adalah isim yang menyatakan orangnya, orang si pelakunya. Contohnya, kalau kita mengatakan menggunakan kata zahaba, berarti apa arti zahaba ini adalah pergi. Kenapa pergi? Karena zahaba bentuknya adalah kata kerja. Ini kata kerja, zahaba. Berarti domirnya adalah huwa. Tapi kalau kita rubah dari fiil menjadi isim fa'il ini kita dari fiil menjadi isim fa'il, maka dia menjadi, kita samakan setimbangan dengan fa'il. Berarti menjadi zahid ya Bu ya. Zahibun. Berarti dia menjadi zahibun. Oke. Oke, zahibun. Maka dia menjadi zahibun. Maka artinya zahibun ini adalah orang yang pergi. Ya, berarti kalau ini kata kerjanya dia pergi, berarti zahibun ini adalah orang yang pergi. Berarti di sini artinya saya adalah orang yang pergi ke masjid. Maka posisinya ini mubtada, ini khobar. Kenapa bisa jadi khobar? Karena dia isim. Isimnya dari isim fa'il. Maka cara mengartikannya adalah saya pergi ke masjid. Seolah-olah cara mengartikannya sama dengan apa fiil ya Bu ya. Saya pergi ke masjid gitu kan. Jadi soalnya kayak kita membuat jumlah fi'liyah jadinya. Tapi ini diganti gitu yang fiil ini supaya dia bisa menjadi jumlahnya adalah jumlah ini jumlah ismiyah, maka yang si fiil tadi itu diganti atau dirubah menjadi fa'il. Nah, seperti itu ya. Jadi menjadinya ana zahibun ilal masjid. Maka dia menjadi ini mubtada, ini khobar. Boleh juga kita mengungkapkannya ana azhabu ilal masjid. Berarti kalau azhabu kita menggunakan fiilnya. Tapi kalau umpamanya kita menggunakan zahibun, berarti kita menggunakan isim fa'il yang artinya sama dengan yang ini. Tapi kita menggunakannya menjadikannya menjadi khobar dan si pelakunya jadinya. Nah, kira-kira dari sini bisa dipahami Ibu-ibu atau bingung? Ustazah Putri. Isim fa'il, isim fa'il, Zahibun. Isim Jadi fa'il fa'il. itu, isim fa'il itu yaitu orang apa namanya pelakunya Ibu-ibu. pelakunya. Contohnya ini, saya bilang kayak gini ya Bu ya. Azhabu ilal masjid. Saya kita menggunakannya dengan fi'il, kalimat fi'il. Berarti kalau kita ini kan anaknya bisa kita hilangkan, maka dia menjadi azhabu ilal masjid. Maka ketika ditanya, berarti jumlah yang kita pakai adalah jumlah fi'liyah karena dia terdiri diawali dengan fi'il gitu kan. Kemudian kita ingin menjadikan, misalnya udahlah kita ganti, tapi kita mengungkapkan kita pergi juga ke masjid, tapi kita ingin mengungkapkan dengan bentuk jumlah ismiyah.
Nah, kalau ingin bentuk jumlah ismiyah, maka jumlah ismiyah kan terdiri dari mubtada, khobar. Nah, mubtada terdiri dari mubtada dan khobar ya Bu ya. Mubtada, kemudian yang satu adalah khobar. Mubtada sebagaimana kita ketahui, dia harus berasal dari isim. Kemudian khobar ini harus isim. Nah, khobar harus isim, mubtada harus isim. Maka dalam kondisi seperti itu, jumlah fi'liyah tadi dari jumlah azhabu ilal madrasah, azhabu ilal madrasah, ingin kita ungkapkan dalam jumlah ismiyah, maka diganti, ya Bu ya. Maka kita ambil mubtada'nya berarti isim. Apa yang bisa dijadikan mubtada'? Berarti dari kata azhabu ini yang bisa dijadikan mubtada' atau si pelakunya berarti ana ya Bu ya. Karena ini ada A-nya, pelakunya siapa? Yaitu si Ana kan Bu. Maka si Ananya di mubtada karena dia pelakunya, maka dia menjadi Ana gitu si mubtada. Kemudian kita akan menjadikan khobarnya. Nah, khobarnya berarti menjelaskan keadaannya. Bagaimana si Ana itu? Dia pergi gitu kan. Nah, maka ini fiil ini harus kita jadikan menjadi isim. Nah, cara menjadikan isim si fiil itu adalah merubah timbangannya dari azhabu dari tasrif fiil menjadi isim fa'il ini. Nah, maka bagaimana cara azhabu dirubah isim fa'il? Berarti kita cari fiilnya yang mana? Berarti za. Ain fi'ilnya berarti ha. Lam fi'ilnya berarti ba. Nah, berarti kita menjadikan fa-nya panjang berarti za. Za panjang. Berarti ini kayak gini ya, biar za. Kemudian hanya berarti ini fa'il. Berarti hanya harus di kasroh. Berarti za bun. Berarti menjadi ana zabun. Nah, Ibu. zahibun Hmm, ilal. Aduh. madrasah. Zahibun Ibu. Pak, Fa'ilun. ilal. Fa'il apa? Isim fa'il ya usah bahasanya. Isim fa'il. Iya, Ya. isim fa'il Umi Putri. Berarti ilal madrasah. Oke. Hmm. Anak zabun ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Maknanya bersama juga dengan zahabu ilal madrasah. Tapi kita menggunakan dalam bentuk jumlah ismiyah. Ibaratnya mengganti jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Jadi diartikannya kalau tadi kan ada habu ilal madrasah. Madrasah, Saya ya pergi berarti mengerti sekolah. sama artinya Bu. Berarti Kalau ini azhabu ilal madrasah berarti saya pergi ke sekolah. Kalau ini ya, juga artinya saya pergi ke sekolah. Nah, bedanya cuman ini aja. Satu jumlah fi'liyah, yang satu jumlah ismiyah. gitu. Jadi ininya polanya fa'ilun kayak gitu ya saja ya. Iya. Atau contohnya ini Bu, kayak ini. Tolib itu kan. Tolib itu kan sebenarnya asal katanya dari tolaba jumlah fi'liyahnya ya biar. Pokoknya contohnya atlubu fil madrasah, saya belajar di sekolah. Atlubu fil madrasah, saya belajar di sekolah. Nah, kita bikin contohnya ya Bu ya. Tolibun. Ya, kalau ini berarti ini jumlah apanya? Fi'liyahnya atlubu Atlubu, ah, atlubu, fil,
Atlubu fil Asli. madrasah. Oke. Madrasah. Mm-mm. Madrasah. Madrasah. Saya belajar di Sekolah. di sekolah. Oke. Kemudian kita Sekolah. ingin menggantinya, kita ingin mengungkapkannya menjadi jumlah ismiyah. Berarti di sini Oh, kita di cari siapa pelakunya. Ya, pelakunya berarti ana ya, biar berarti kita bikin si pelakunya di sini sebagai mubtada'nya. Karena mubtada kan pelaku ya, biar ana. Iya. Kemudian kalau jumlah ismiyah kan harus ada khobarnya. Berarti apa yang dilakukan oleh ana? Yaitu dia belajar. Nah, kalau dia belajar, fi'il ini harus dijadikan ke isim fa'il. Berarti menjadi Ana eh, tolibun. ya menjadi jadi talibun ya. Berarti anak Tolibun. talibun Lil. bil madrasah. Saya belajar atau pelajar di sekolah. Iya. Harus ada anaknya gitu ya, Ustaz ya? Atau kalau Karena dia itu Bu, jumlah ismiyah kan, kalau jumlah ismiyah berarti dia mubtada khobarnya, jadi mubtada'nya si pelakunya berarti si anak. iya. Oh, ini jadi khobar ya. Atau umpamanya kita ingin memeriksa, umpamanya ya biar dokter memeriksa fahaso ya biar fahaso artinya memeriksa. Paham. Fahaso siapa yang memeriksa? Berarti tabib, dokter. Tobib. Tabib, tabibu, siapa yang diperiksa? Berarti si pasien, berarti al-marid, al-marid. Berarti ini kalau kita bikin, jadikan ke jumlah ismiyah, berarti siapa Dua. pelakunya di sini? Pelakunya ini si tabib berarti kan Bu ya? Karena Iya. tabib huanya kembali ke si tabib Tobib. berarti kan? Nah, berarti at-tabib Tobib. Oh, Sun. ya, tabibu at-tabibu. Nah, bagaimana? Iya, dia memeriksa. Berarti ini kata kerjanya. Nah, kita jadikan kata kerja ke khobar. Khobar itu harus dalam bentuk isim. Berarti iya. isimnya kita ganti menjadi isim Fa'il. fa'il. Berarti ya. Tabibun, fahisun, al-marid. Fahisul marid. Marin. Maka kita tambah dengan di sini huruf jar. Maridin. Ala maridin untuk mengetahui posisinya ya maridin. Berarti ini si dokter memeriksa orang sakit atau bibu fahisun alal marid. Mubtada khobar. Iya. Insya Allah. Dari fi'il ke isim ya. Isim fa'il. Oke. Kemudian contoh lagi. Contohnya tazir, kata antazir ya Bu ya. Antazir berarti kan domirnya anak ya Bu ya. Ini intazir ini berarti
Ini Ustazah. fi'il amar berarti ya. Hmm, oke, kita jadikan menjadi ini, menjadi eh, domirnya adalah domir, berarti antaziru. Berarti domirnya adalah ana. Hmm. Nah, intazara ini kita ambil, kita cari ininya, isim fa'ilnya. Nah, ini cara mencari isim fa'ilnya itu kita lihat ke tasrif ya, Bu ya. Kalau fiilnya lebih dari 3, ini berarti ada 4 hurufnya. Hamzah apa alif, nun, ta, dha, ra. Berarti timbangannya adalah menjadi ditambah mim, berarti muntazirun ya, Bu ya. Muntazirun. Mhm. Oke. Ana muntazirun. Oke. Muntazirun apa Ustazah? Menunggu. Kan Oh. arti antazir kan artinya tunggu. Saya menunggu berarti kan antaziru. Saya menunggu. Tambahkan umpamanya antaziruka. Saya menunggu engkau. Berarti ana ziruk. Nah, saya menunggu engkau. Muntaziruka. Saya menunggu engkau. Tapi ini fiilnya dijadikan isim fa'il dari intazara, karena intazara adalah sulasi mazid, yaitu huruf yang lebih dari 3. Huruf yang lebih dari 3, maka isim fa'ilnya timbangannya ditambah mim gitu. Kalau umpamanya dia intazara maka menjadi muntazirun. Ada nanti timbangannya, kita lihat ke tasrifnya ya Bu Ibu ya. Nah, jadi ini jadinya anak ziruka. Saya menunggu engkau. Kalau kita gunakan jumlah fi'liyah berarti antaziruka. Nah, seperti itu. Muntaziruka. Hmm. Tulisannya gimana Ustazah? Ini ana muntaziru nih, muntaziruka nih. Kalau umpamanya Kayaknya apanya eh, antaziru ini kata Muntaziruka. ini ya mufti antaziru ini saya gunakan ini antaziru ya. Ini kan ada antaziru, ini saya tambahkan. Saya menunggu engkau. Maka ketika kita menjadikannya ke isim fa'il berarti antaziru berarti ini menggunakan domirnya ana berarti kan. Maka kita cari pelakunya berarti si ana ini kita bikin ananya. Apa yang dilakukan ana? Yaitu menunggu. Berarti dia menjadi orang yang menunggu. Nah, maka menjadi muntaziru. Siapa yang ditunggunya? Yaitu engkau. Ana muntaziru. Itu semua huruf yang lebih dari 3 huruf itu berarti harus pakai mim semua ya. Iya, yang lebih dari 3 pakai mim. Dia ada tasrifnya, Bu. Di bab Iya, syaraf nanti. ada huruf. Muntaziruka. Tabiru. Banyak banget ya ilmunya. Udah penuh otaknya. Tuh, Ustazah, udah 5:30. Ana mau, Baik, Masya Allah. Masya Allah. kalau gitu Nah, kita tutup sampai di sini dulu ya, Bu ya. Nah, insya berat. Allah kita sambung ya, minggu ke depan. Insya Allah kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin dan Amin. doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.